Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara para pendengar Renungan Satu Hati di GKJ Condong Catur melalui channel YouTube GKJ Condong Catur pada pagi hari ini, hari Selasa 9 Agustus 2022. Pada pagi hari ini kita bersyukur dipertemukan Tuhan kembali melalui channel ini, dan kita akan membaca Alkitab nanti yang akan dibacakan oleh D. Axela dari 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Untuk renungan pagi hari ini diberi tema perjanjian dua pihak. Sebelum kita membaca kitab suci, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan membangunkan kami kembali di hari baru pemberian Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya melalui dalam hati kami, dan kami dapat memahami apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Sepanjang beberapa menit ke depan, kiranya Tuhan berkarya dalam hati kami untuk kami dapat mendengarkan dan mengumulinya, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan kami ke depan. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan D. Axela membacakan ayat itu untuk kita. Kami persilakan D. Axela, silakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Raja-Raja 9 ayat 4-5 yang demikian bunyinya. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Demikian firman Tuhan. Terima kasih D. Axela. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa tema pada pagi hari ini, renungan kita pagi ini adalah perjanjian dua pihak. Dalam ayat yang dibacakan oleh adik Axela tadi adalah ayat di mana Tuhan melalui penampakan mimpi kepada Raja Salomo memberikan janji bahwa keturunan dan kerajaan Israel akan tetap ketika Salomo tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang memuji-muji Raja Salomo. Tuhan memberikannya limpahan hikmat, kekayaan, dan kekuasaan. Namun, sesungguhnya akhirnya dalam keturunan Raja Salomo, yaitu pada anaknya, Israel terpecah menjadi dua. Apakah itu artinya kemudian Tuhan mengingkari janji kepada Salomo? Perjanjian adalah janji dari dua pihak, dan jika satu melanggarnya, maka seindah apapun janji itu tidak akan berarti. Dan dalam kehidupan kita juga sudah sangat seringkali membuat perjanjian, baik secara formal maupun secara lisan dan sebagainya. Dalam perjanjian tentu masing-masing pihak juga harus berkomitmen untuk mentaati apa yang sudah disepakati bersama. Dan kaitannya dengan janji dari Tuhan, banyak orang yang senang mengklaim janji Tuhan. Seakan janji Tuhan itu hanya satu pihak, dan mereka lupa meneliti hidup apakah sudah sejalan dengan rancangan Tuhan dan dengan janji mereka kepada Tuhan. Memang, biasanya inisiator janji itu adalah Tuhan sendiri. Namun dia juga menyebutkan bahwa partisipasi kita untuk menggenapi janji Tuhan juga adalah
penting. Sehingga jika kita tidak hidup sesuai dengan janji Tuhan, maka kita sebetulnya tidak berhak untuk mengklaim apapun. Kesalahan yang mungkin sering kali kita alami adalah di saat apa yang kita harapkan tidak terwujud, lantas menyalahkan Tuhan, seakan-akan Tuhan ingkar janji, Tuhan tidak setia. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maka bila di antara sesama kita membuat perjanjian dengan harapan masing-masing pihak setia dalam hal yang dijanjikan satu sama lain, apalagi bila Tuhan menjanjikan pada kita. Kita pun harus setia untuk mentaati, melaksanakan, dan berharap kepada Tuhan dengan tetap setia dan tidak mengkhianati Tuhan. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan ini adalah merefleksikan dari reaksi kita kepada janji Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat merespon dengan baik janji Tuhan itu, tidak hanya berharap menerima tanpa kita berbuat apa-apa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hayati bahwa ketika Tuhan berjanji, maka kita pun juga harus respon janji Tuhan itu dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kehidupan kita ke depan akan lebih baik. Kita dapat merespon janji Tuhan dengan baik, dapat hidup dengan sebaik-baiknya, sehingga Tuhan tetap akan berkenan kepada kita. Dan ketika janji Tuhan itu terbukti nyata kepada kita, kita dapat merasakan bahwa kesetiaan kita akan Tuhan memberikan kepada kita berkat yang cukup bagi kehidupan kita. Sehingga seperti Raja Salomo, semoga kita dapat diberikan limpahan hikmat, juga rezeki yang secukupnya dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita diberikan kekuatan untuk setia kepada janji-janji yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kini mari kita akhiri renungan yang telah kita lakukan bersama tadi dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami telah bersama-sama mendengarkan dan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 9 ayat keempat sampai kelima. Kami Tuhan sadarkan bahwa dalam perjanjian, dalam hal-hal yang mengikat, kami tetap harus seturut dengan apa yang sudah ditetapkan. Kami tidak bisa hanya semau kami sendiri, untuk senantiasa kami hanya berharap dan meminta, tapi kami juga harus aktif dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, sehingga ketetapan-ketetapan Tuhan juga kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk sepanjang hari ini nanti, kiranya Tuhan berkarya, Tuhan menggerakkan kami agar melalui kerja dan karya kami dapat bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi sesama kami, sehingga kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Di bulan kebangsaan ini, kiranya Tuhan berikan kepada kami kebijaksanaan untuk kami dapat berperan serta memajukan negara dan bangsa ini melalui karya kami di tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih.
Sepanjang hari ini hanya kami serahkan kehidupan dan karya kami dalam naungan dan tuntunan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita, tetap semangat, dan tetap menjaga prokes dan kesehatan, supaya juga semuanya dapat berjalan dengan baik dan sehat. Tuhan memberkati kita.